Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan mengkaji kitab kumpulan hadis ya, 99 kitab hadis karya Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Hari ini kita baca hadis yang keempat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qol ata a'rabiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa datang seorang A'rabi, seorang Arab dari gurun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab tadi kemudian berkata, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku satu amal, idza amiltuhu, kalau aku melakukannya, dakhaltul jannah, maka aku akan masuk surga. Jadi pertanyaan para A'rabi itu sampai saat ini diartikan orang Arab yang berasal dari gurun ya. Kalau di sini ya orang kampung lah begitu ya, istilahnya itu. Tapi di dalam kajian terbaru itu ada pemaknaan yang berbeda ya. Tapi tidak pada tempatnya, saya kemudian di sini ya. Jadi ada pemaknaan yang baru terhadap A'rabi, bukan orang Arab dari gunung, tapi orang Arab yang memang belum menyadari betul kebenaran dari ajaran-ajaran Islam. Jadi yang ditanyakan adalah, tunjukkan kepada saya wahai Rasulullah amal-amal yang kalau aku melakukannya aku masuk surga. Ya, sederhana sekali. Qala, maka Rasulullah menjawab. Rasul ini selalu menjawabkan sesuai dengan orangnya. Ya, kalau orangnya sederhana ya jawabannya sederhana. Orangnya pinter jawabannya juga harus bisa memuaskan kepintarannya. Ini orang yang tanya orang A'rabi, maka jawaban Rasulullah ya, kalau ingin masuk surga, ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholatal maktubata wa tu'addiz zakatal mafrudata wa tasuma ramadan ya. Jadi kata Rasulullah, kalau ingin masuk surga, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya ya, tidak syirik. Tuqimus sholatal maktubah, lakukanlah sholat-sholat wajib, sholat-sholat fardu. Nomor 3, waktu adis zakat al-mafruḍah, tunaikan zakat yang menjadi kewajiban. Yang keempat, watasumu Ramadan, dan berpuasalah Ramadan. Ya, jadi jawaban Rasulullah sangat sederhana. Hanya berisi rukun Islam minus syahadat. Ya, syahadatnya sudah jelas. Jadi berarti kan menyembah Allah tanpa syirik, kemudian menunaikan sholat maktubah, kemudian menunaikan zakat, dan yang terakhir puasa Ramadan. Haji tidak disebutkan sini Rasulullah, karena haji mungkin pada saat itu sesuatu yang sangat berat dan dalam kondisi pada waktu itu barangkali memang sangat susah untuk dilaksanakan.
Jadi cukup 4 ini yang Rasulullah sebutkan. Ya. Kalau dari sini kan sederhana sekali sebenarnya orang masuk surga. Sederhana sekali. Ya, ini sesuai dengan penanyanya. Ya. Kalau sekarang orang bahas untuk masuk surga itu kadang sulit sekali. Ya, wah, repot sekali untuk masuk surga itu. Tapi Rasulullah ini sederhana aja. Qala, maka orang Arabi tadi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah maksudnya, la azitu ala hadza syai'an wala anqusu minhu, saya tidak akan menambah apapun dan tidak akan mengurangi apapun dari 4 hal yang dikatakan oleh Rasulullah. Padahal yang dikatakan Rasulullah adalah menyembah Allah tanpa syirik, melakukan sholat fardu saja, tidak disebut sholat sunnah macam-macam. Demikian juga zakat al-mafruḍah, zakat yang memang menjadi kewajiban, tidak disebut sini ada infak sedekah. Yang keempat adalah puasa Ramadan, berarti puasa wajib, Senin Kemis, ya, Ayyamul Bid, yang lain tidak disebutkan di sini. Dan orang itu menjawab, demi Allah saya akan lakukan itu tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Lalu setelah orang itu pergi, falamma walla, setelah orang itu pergi, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa di antara kalian yang ingin tahu, ingin melihat orang yang nanti akan masuk surga, ya lihatlah orang tadi itu. Ya. Muttafaqun alaih, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini dijamin sahih. Ya. Penjelasannya, qad waradat ahadits katsirah fi hadzal aslil kabir. Ada banyak sekali hadis, ya, yang berbicara tentang masalah pokok seperti ini, ya, seperti yang dimaksudkan oleh hadis ini tadi, ya, al aslil kabir alladzi dalla alil hadis, yaitu satu pokok ajaran Islam yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa madluluha kulluha muttafaqun, dan semua isi yang dikandung oleh hadis tadi itu adalah muttafaqun, semua disepakati, nggak ada yang tidak sepakat. Au mutaqaribun, atau kalau tidak sepakat sepenuhnya ya mutaqarib, ya mendekati kesepakatan. Mungkin ada hadis lain yang redaksinya agak berbeda, ya. Ala anna man adda ma faradallahu alaihi, yang isinya adalah barang siapa melaksanakan apa yang difardukan, diwajibkan oleh Allah kepadanya, ya, bihasabil furudil mustaraka wal furudil mukhtassah bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaihi, ya, yang intinya adalah bahwa al aslul kabir, pokok-pokok persoalan yang diungkapkan dalam hadis ini adalah barang siapa yang menunaikan apa yang sudah diwajibkan kepadanya, baik itu kewajiban yang sifatnya bersama-sama maupun kewajiban yang sifatnya itu khusus karena sebab-sebab yang khusus pula. Misalnya tadi zakat, tentu zakat itu hanya diwajibkan kepada yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Demikian juga sholat fardu tadi itu, ya, ada ketentuan-ketentuan khusus bagi orang-orang khusus. Misalnya yang sakit, yang bepergian, itu ada hal-hal yang sifatnya khusus. Tapi siapapun yang melakukan itu semua, ya, maka dia akan memperoleh apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang A'rabi tadi. Faman addal faraida,
wajtanabal muharramat, maka barang siapa yang sudah melakukan hal-hal yang sifatnya fardu dan menjauhi hal-hal yang sifatnya haram, istahaqqa dukhulal jannah, maka dia berhak untuk masuk ke surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari neraka. Wa man ittasafa bihadzal wasfi, barang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti yang digambarkan tadi itu, faqad istahaqqa ismal islami wal iman, maka dia sudah berhak untuk disebut sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Ya. Wa sara minal muttaqinal muflihin, dan dia termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beruntung. Wa mimman salaka as-siratal mustaqim, dan termasuk orang-orang yang sudah menempuh jalan yang lurus. Ya. Nah, ini hadis nomor 4 yang kita baca pada sore hari ini. Ini berlaku juga untuk kita semua. Ya, pokoknya 4 hal tadi itu kita lakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu ditambah syarahnya tadi juga menjauhi larangan-larangan. Ya, 4-empatnya dilakukan tapi larangan dilanggar terus, tentu tidak termasuk ini. Meskipun secara eksplisit Rasulullah tidak menyebut itu. Karena di dalam pandangan Rasulullah, orang kalau sudah sholat dengan benar fardu, itu dia akan menjauhi hal-hal yang haram. Kalau dia sudah puasa Ramadan, kalau dia sudah menunaikan zakat, dan kalau dia sudah tauhid yang sungguh-sungguh, maka itu sebenarnya sudah merupakan jaminan dia akan meninggalkan hal-hal yang haram. Karena kaidahnya ya, bahwa sholat itu tanha anil fakhsya'i wal mungkar, bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau ternyata sudah sholat tapi ternyata masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya yang masih harus dibenahi. Hadis yang kelima ini mirip, ya, wa yushbihu hadza wa yuqaribu. Jadi hadis kelima ini mirip. An Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi, ya, dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala, ya, dia berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami, katakanlah kepadaku di dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak akan tanya kepada siapapun selamanya. Jadi ini orang ini lebih saklek lagi. Ya Rasul, katakan kepada saya satu perkataan, ya, kalau sudah saya dengar itu dan saya amalkan, saya tidak perlu tanya kepada siapapun setelah itu. Ya. Maka Rasulullah pun dengan tegasnya menjawab, kul amantu billahi tsumastaqim. Cuma satu saja, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini satu kalimat tapi betapa beratnya, ya. Kita mengatakan amantu billah, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian istiqomah dengan pernyataan itu, ya. Itu saja yang dikatakan Rasulullah. Jadi makanya Rasulullah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kadang disesuaikan dengan orang yang bertanya, sesuaikan situasi kondisinya, ya, sehingga ada jawaban yang bermacam-macam dari Rasulullah. Makanya tidak cukup kita membaca satu hadis, ya, itu perlu kita membaca banyak hadis supaya kita bisa menggabungkan kalau ada isi dari hadis-hadis itu yang mungkin tampak ada perbedaan atau pertentangan, ya, karena masing-masing hadis itu ada konteksnya. Fahadzal rajul, orang ini, ya, ini syarah dari hadis ini, tolaba min Nabi sallallahu alaihi wasallam
minta kepada Nabi SAW kalaman jami'an lil khairi, satu kalimat yang komprehensif, yang mencakup semua kebaikan, nafi'an dan bermanfaat, musilan sahibahu ilal falah, yang dapat membawa orang yang mengamalkannya itu kepada keberuntungan, kepada kesuksesan. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil imani billahi, maka Nabi menyuruh orang tadi itu akan beriman kepada Allah. Alladzi yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu, tentu saja iman kepada Allah itu juga mengandung kalimat beriman kepada Allah itu mengandung juga berbagai macam bentuk keimanan atau keyakinan. Min aqaidil iman, termasuk akidah-akidah iman, ada rukun-rukun iman, wa usulihi, dan pokok-pokok keimanan, wa mayat ba'udzalika, dan ikutan-ikutan dari iman tadi, min a'malil qulub. Ketika kita sudah mengatakan amantu billah, itu bukan sekedar di mulut, tapi ada ikutan-ikutannya. Antara lain a'malul qulub, hati itu harus betul-betul mempraktekkan apa yang dia katakan, bahwa dia beriman kepada Allah. Wal inqiyadu wal istislam, kalau sudah mengatakan amantu billah, berarti saya tunduk kepada Allah, bahwa saya menyerah kepada Allah, batinan wa zahiron, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Summat dawamu ala dzalika, kemudian terus menerus atau istiqomah. Wal istiqomatu alaihi ilal mamat, dan istiqomah itu tentu sampai akhir hayat, sampai datang kematian. Jadi kalimat yang sangat singkat dari Rasulullah itu sebenarnya mengandung makna-makna yang lebih luas, konsekuensi-konsekuensi, ikutan-ikutan dari pernyataan itu. Seperti tadi sudah dirinci sebagiannya. Bahwa nadhiru qaulhi ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa yang diucapkan Rasulullah tadi adalah setara dengan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30, yaitu innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, konsisten dengan apa yang dikatakan, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat dan mengatakan kepada orang tadi itu, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu sedih, wa abshiru bil jannah, dan terimalah berita gembira tentang adanya surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk kalian. Jadi Rasulullah tadi sebenarnya meringkas saja dari apa yang difirmankan Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Farotaba alal imani wal istiqomah, maka urutan yang disebutkan tadi adalah iman, kemudian istiqomah. Itu mengandung konsekuensi as-salamatu min jami'i syurur, artinya dia harus membersihkan diri dari semua bentuk kejahatan dan keburukan. Wa husulil jannah wa jami'il mahab, dan juga harus melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat untuk bisa masuk ke surga. Wa qad dallat nususul kitabi was sunnatil katsira ala annal imana yashmalu ma fil qulub minal aqaidis sahihah. Nas-nas teks-teks dari Alkitab dan As-Sunnah banyak sekali yang menunjukkan bahwa annal imana, bahwa iman itu yashmalu, mencakup, meliputi ma fil qulub,
apa yang ada di dalam hati, minal aqaidi shahihah, yaitu dalam bentuk akidah-akidah yang benar, ya, wa a'malil qulub, tapi juga amalan-amalan hati, minar raghbati fil khair, yaitu suka berbuat baik, war rahbati minasyarr, sangat ingin takut dan menjauhi kejahatan atau keburukan, wa iradatul khair, ya, keinginan untuk melakukan kebaikan atau mencintai kebaikan, wa karahatus syarri, dan membenci keburukan. Wa min a'malil jawarih wa la yatimmu dzalika illa bisabati alaihi. Ya, jadi konsekuensi dari iman dan istiqomah dalam iman tadi mencakup, pertama adalah akidah yang benar, yaitu akidah tauhid tanpa ada syirik sama sekali. Yang kedua adalah amalan hati berupa keinginan dan kecintaan kepada kebaikan, ya, sikap benci dan tidak suka kepada keburukan. Yang ketiga adalah a'malul jawarih, yaitu amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ya, sholat itu termasuk, ya, a'malul jawarih. Kita bersedekah, a'malul jawarih. Kita menolong orang, a'malul jawarih. Kita puasa, a'malul jawarih. Kita haji, itu semua a'malul jawarih. Jawarih adalah anggota badan. Wala yatimmu dzalika, tapi semua itu tidak akan bisa terwujud illa bisabati alaihi, kecuali kalau kita betul-betul konsekuen, betul-betul istiqomah, dan betul-betul berada tetap dalam keadaan itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian dua hadis yang kita baca pada malam hari ini, yang intinya memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa sebenarnya Islam itu kalau dikatakan sederhana, ya sangat sederhana. Akidah Islam itu sangat sederhana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sangat sederhana, rasional, masuk akal, tidak bisa diterima tanpa harus, ya, memikirkan hal-hal yang bermacam-macam. Berbeda dengan misalnya akidah Trinitas. Wah, itu harus dijelaskan. Apa maksudnya 3 tapi 1? Terus nanti banyak pertanyaan, 3 itu apakah masing-masing punya kekuasaan atau mereka itu berbagi kekuasaan, dan seterusnya. Banyak hal yang dipertanyakan, sehingga akhirnya banyak jawaban-jawaban yang juga tidak masuk di akal. Tapi akidah Islam itu sangat sederhana, pasti, dan mudah, ya, untuk diterima oleh akal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah akidah itu diwujudkan di dalam amalan-amalan hati. Yang ketiga diwujudkan dalam amalan-amalan jasadi. Ya, cuma 3 itu. Amalan hati itu ikhlas, ya, termasuk di dalamnya adalah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya, ikhlas, ridho, qanaah, ya, menerima apapun yang diberikan oleh Allah, ya, rizki yang diberikan oleh Allah seberapapun itu ikhlas, qanaah, ya, itu antara lain amalan hati, dan itu banyak juga kalau dirinci. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dilupakan juga adalah amalan jasadi, ya, sholat, meskipun di dalamnya itu juga ada amalan hati, tetapi sholat itu secara syariat yang pokok kan yang dilakukan oleh dengan gerakan-gerakan badan dan ucapan-ucapan lisan kita, ya. Nah, itu sholat. Sholat itu kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya, ada baca ini, baca itu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang rukun, ada syarat. Nah, itu semua adalah amalan-amalan jasadi. Nah,
Tapi amalan jasadi itu akan sempurna kalau diperkuat dengan amalan hati, yaitu ikhlas, bahwa kita melakukan itu semua hanyalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira Bapak Ibu dua hadis yang kita baca. Sebelum saya lanjutkan ke hadis yang nomor 6, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mungkin menyampaikan suatu yang berkaitan dengan masalah tadi, saya persilakan kalau ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam hadis keempat tadi disebutkan 4 macam ibadah. Kalau yang 3 itu merupakan ibadah-ibadah yang tertentu, yang berakhlak. Jadi kan sudah menyembah Allah dengan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Ini sebenarnya masih bersifat umum, belum tertentu. Kalau yang 3, sholat, membayar zakat dan berpuasa, itu ibadah yang sudah kita kenal, ibadah tertentu. Jadi penjelasannya yang nomor 1 itu bagaimana? Terima kasih. Ya, intinya tauhid murni itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Tidak ada dalam pikiran kita ya suatu kepercayaan, apalagi keyakinan bahwa selain Allah ada yang punya kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Allah. Intinya itu kan namanya syirik itu. Ya. Jadi syirik itu adanya di dalam hati, yaitu ketika kita yakin betul bahwa tidak ada selain Allah itu yang patut disembah. Tidak ada selain Allah yang benar-benar bisa menolong saya. Misalnya kita sakit, ya, kita sakit. Kalau tauhid yang murni, kita akan mengatakan tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Nah, obat bagaimana? Dokter bagaimana? Itu wasilah. Agama kita juga menyuruh kita untuk berobat, untuk tanya ke tabib, ke dokter, ya, jika kita punya penyakit. Tapi jangan sampai kita punya kepercayaan bahwa yang menyembuhkan kita itu adalah obat atau dokter itu. Nah, ini yang halus di situ, Pak. Pengertian yang halus dari tauhid kan di situ yang berat. Kita ini kadang-kadang keceplos, ya. Wah, saya kalau tidak dokter ini tidak bisa sembuh saya, misalnya. Ini hati-hati kita itu. Jadi ini obat dijamin kalau minum ini pasti sembuh. Hati-hati kita dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Kita boleh mempercayai satu obat itu bisa membantu penyembuhan kita. Tapi sekali lagi penyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang syirik ini pertama kita jangan gampang-gampang menuduh orang itu berbuat syirik, karena syirik ada di hati. Ya. Tapi ketika ada orang menuduh kita syirik, jangan buru-buru ditolak. Oh enggak, saya enggak syirik. Ya. Harus kita teliti betul, jangan-jangan iya saya syirik. Jadi jangan gampang menuduh syirik, tapi ketika kita dituduh syirik, jangan gampang menolak. Nah, itu saya kira kaidahnya harus seperti itu. Ya. Ada syirik itu disebut syirik besar, ada syirik kecil. Ya. Syirik besar yang tadi itu, pokoknya meyakini ada kekuatan di luar Allah yang menyamai atau yang membersamai kekuatan Allah. Membersamai itu juga sudah masuk kategori syirik. Jadi saya sembuh itu karena Allah dan karena dokter. Enggak, karena Allah saja. Dokter itu hanya apa? Wasilah. Obat itu hanya wasilah. Wong nyatanya orang punya penyakit yang sama dengan dokter yang sama, satu sembuh, satu tidak. Ada orang minum satu obat
sakitnya sembuh, yang lain obat yang sama, sakitnya sama tidak sembuh. Jadi obat dan juga dokter itu hanya wasilah, bukan penyembuh yang hakiki. Oleh karena itu, maka ketika kita menyarankan seseorang untuk minum obat atau mendatangi dokter tertentu, ya kalimatnya kita harus tata sedemikian rupa. Ya. Mudah-mudahan melalui obat ini Allah memudahkan kesembuhan Anda, misalnya begitu. Mudah-mudahan melalui Pak Dokter A itu Allah memudahkan kita untuk memperoleh kesembuhan. Kesembuhan itu dari Allah SWT. Ya, syirik kecil itu, jadi ada syirik besar, syirik kecil. Syirik besar yang tadi itu, syirik kecil itu termasuk sikap sombong. Itu syirik kecil. Mengapa? Karena ketika orang sombong, dia merasa dirinya itu seolah-olah menyaingi Tuhan. Kalau tidak karena saya, kamu tidak akan bisa jadi orang seperti ini. Itu sombong itu. Dan itu syirik kecil. Ya. Jadi at-takabburu termasuk syirik kecil. Yang kedua, syirik kecil itu riya. Melakukan ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia, atau ya karena Allah ya karena manusia. Nah, itu sudah termasuk syirik kecil. Dan itu yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, suatu hari Rasulullah itu melihat beberapa sahabat sedang ngobrol. Rasulullah datang tanya, kalian sedang ngobrol soal apa ini kok sepertinya serius sekali? Mereka menjawab, kami sedang memperbincangkan soal Dajjal. Ya, soal Dajjal. Maka kemudian Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan dari umatku ini, melebihi kekhawatiran saya tentang Dajjal? Para sahabat tentu menjawab, oh ya, kami senang, kami sangat mengharapkan. Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu yang lebih berbahaya dari Dajjal. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat masih tanya, bagaimana syirik kecil itu? Yaitu ketika kamu sholat di depan orang banyak, kamu tunjukkan seolah-olah kamu itu khusyuk betul. Sholat kalau sedang banyak orang dihusuk-husukkan, kata Rasulullah begitu. Ya, sujudnya dilama-lamakan. Padahal kalau sholat sendiri itu biasa saja. Nah, itu termasuk riya. Jadi dia beribadah itu ya betul mungkin karena Allah, tapi masih ada unsur di dalamnya karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini yang lebih sulit Bapak dan Ibu sekalian ya. Artinya kita harus belajar betul untuk menata hati kita. Ya, mungkin sekali waktu kita masih terpengaruh. Ya. Nah, ini yang harus kita usahakan supaya itu bisa kita buang jauh-jauh. Ya, barangkali begitu Pak Taufik penjelasannya. Mudah-mudahan monggo. Ya, itu kan sebutan Pak. Jadi Allah itu kan juga disebut dengan banyak nama, ya. Robbi, ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya. Dan juga sifat-sifat Allah yang lain, nama-nama Allah yang banyak. Jadi sepanjang sebutan itu tidak mengandung unsur, ya, yang bertentangan dengan pokok-pokok akidah, tidak apa-apa. Misalnya kita sebut Gusti Allah, ya itu sebutan orang Jawa memang begitu. Gusti Allah itu artinya ya Allah maksudnya. Ya. Kalau Kanjeng Nabi itu sebutan penghormatan untuk beliau. Ya. Misalnya para sahabat juga memberi sebutan-sebutan yang tidak hanya menyebut nama Muhammad, ya. Bahkan Allah melarang, jangan kamu menyebut Muhammad itu dengan jambal. Sebutlah dia ya Nabi, ya Rasul, ya Sayyidi boleh menyebut ya Sayyidi, tapi bukan dalam sholat ya.
Karena Nabi itu sendiri juga disebut Sayyidu al-Bashar. Dia adalah pemimpin atau tuannya semua manusia. Ya. Jadi penyebutan Sayyid itu sebenarnya tidak masalah. Kecuali dalam sholat, ketika kita membaca sholawat itu harus sesuai dengan tuntunan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Tidak perlu ditambah Sayyidi. Jadi dalam rangka menghormati misalnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak masalah menurut saya. Asal jangan mengatakan bahwa Nabi itu anak Tuhan, bahwa Nabi itu juga boleh disembah dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Jadi kita boleh memuji Nabi asal tetap dalam bingkai Nabi sebagai manusia, tidak lebih dari manusia. Ya manusia itu ada yang tingkatannya emas, ada yang tingkatannya loyang, ada yang tingkatannya perak, macam-macam. Dan Nabi itu bukan saja emas katanya, Nabi itu apa? Sebutannya yang lebih tinggi dari emas. Ya, hanya untuk menunjukkan apa? Penghormatan kita kepada Nabi. Ya. Jadi menurut saya tidak masalah, Pak. Seperti ungkapan yang sering kita dengar anak-anak muda itu kalau sedang buka acara itu, termasuk di organisasi itu, selawat salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang, ke alam terang benderang. Nah, itu kalau ada yang menyebut itu termasuk syirik itu. Wong yang bisa membawa kita dari alam kegelapan ke alam ke terang benderang itu hanya Allah. Tapi itu kan cuma ungkapan yang tidak dimaksudkan seperti itu. Tentu Nabi bisa nyatanya memang Nabi membawa kita mengubah masyarakat Arab jahiliyah itu dari kejahiliaan menjadi masyarakat yang maju dan beriman. Itu kan fakta. Tapi ketika kita mengucapkan itu, yang ada di dalam hati kita adalah keyakinan bahwa semua itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita tata juga. Ya. Ini soal syirik ini kadang sensitif ya, antara mohon maaf gitu teman-teman Muhammadiyah dan NU gitu ya. Nah, itu karena ada ungkapan-ungkapan. Ya, ungkapan-ungkapan asal itu tadi. Kalau itu ungkapan dengan kesadaran penuh bahwa Nabi itu tidak bisa melakukan ini itu kalau tidak karena Allah, ya sudah terbebas dari syirik. Jadi yang penting adalah hati. Barangkali begitu Bapak-bapak ya. Kita bisa lanjutkan hadis yang ke-6. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu, yang disebut orang muslim itu adalah man salimal muslimuna, adalah orang yang semua orang muslim itu selamat min lisanihi wa yadihi, selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Wal muhajiru, dan yang disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih. Ya. Masih ada lanjutannya. Wazadat Tirmidzi wan Nasa'i, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i menambahkan sabda Nabi yang lain. Wal mu'minu, orang mukmin itu adalah man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim, yaitu orang yang semua orang itu merasa aman dari orang tadi itu menyangkut hartanya dan darahnya atau nyawanya. Wazat al-Baihaqi, ya, Imam Baihaqi menambahkan wal mujahidu
Yang disebut dengan mujahid, pejuang itu adalah man jahada nafsahu fi taatillah. Barang siapa yang dapat memerangi dirinya sendiri agar taat kepada Allah, itulah namanya mujahid. Ya. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Dzukira fi hadzal hadithi kamalu hadhil asma'il jalilah allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa hiyal islam wal iman wal hijrah wal jihad. Ya. Jadi dalam hadis yang ada diriwayatkan oleh beberapa perawi, ya, tadi itu mengandung 4 hal, ya, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang oleh Allah dan Rasulullah dikatakan akan bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa 4 hal itu? Yaitu Islam, iman, hijrah, dan jihad. Islam, iman, hijrah, dan jihad. Nah, kalau kita sudah 4 itu ada dalam diri kita, insya Allah kita bahagia selama dunia dan akhirat. Ya. Nah, sekarang masalahnya apa definisi dari Islam, iman, hijrah, jihad itu? Tentu yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis ini adalah pengertian iman, Islam, hijrah, dan jihad yang diberi pemaknaan baru, tidak sebagaimana pemaknaan yang sudah dikenal sebelumnya. Kalau yang sudah dikenal namanya Islam itu ya harus memenuhi rukun Islam. Orang Muslim harus memenuhi rukun Islam yang 5. Orang mukmin ya harus memenuhi rukun iman yang 6. Orang hijrah berarti harus mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang jihad ya terjun ke medan perang, kan begitu. Tapi Nabi di dalam hadis-hadis ini memberi makna-makna yang baru, yang aktual, yang bisa diterapkan oleh semua orang kapanpun dan dimanapun, ya, dan di zaman yang bagaimanapun. Ya. Sudah bisa Pak ya? Sudah masuk waktu? Ya. Nah, sedikit kalau begitu saya teruskan sedikit. Wahya wa dzakara hudutaha bi kalamin jami'in syamil. Dan Rasulullah menyebutkan batasan-batasan dari 4 hal tadi dengan definisi atau pengertian yang sifatnya menyeluruh, ya, jami'un syamilun, ya, antara lain bahwa annal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kata Rasulullah, orang muslim itu pokoknya kalau orang itu bisa membawa keselamatan untuk orang lain, ya, dengan lidahnya dan dengan tangannya. Berarti meskipun dia sudah hafal rukun Islam dan menjalankan rukun Islam, tapi kalau lidahnya dan tangannya itu tidak membawa keselamatan bagi orang lain, khususnya orang muslim, maka dia belum dapat disebut sebagai muslim dalam definisi ini. Jadi ini berarti definisi yang aplikatif, yang gampang. Pokoknya kalau kita mau disebut muslim, lidah kita harus hati-hati, ya, tangan kita harus hati-hati, lidah kita jangan sampai menyakiti orang, lidah kita jangan sampai mencelakai orang, tangan kita jangan sampai menyakiti orang, tangan kita jangan sampai menyebabkan orang itu mengalami suatu bahaya, apalagi sampai menimbulkan kematian. Nah ini, jadi orang muslim itu adalah orang yang tangan dan lidahnya membawa keselamatan untuk semua orang. Nah, ringkasnya seperti itu. Sedangkan al-mu'minu, orang mukmin itu adalah orang yang memberi rasa aman. Mukmin itu sifat Allah, ya. Salah satu sifat Allah itu al-mu'minul muhaiminu. Al-mu'min itu artinya Allah itu zat yang memberi rasa aman. Maka seorang mukmin juga harus memberi rasa aman. Terhadap apa? Terhadap harta orang lain dan juga terhadap darah orang lain.
di hadis lain ditambahkan terhadap a'rad atau kehormatan orang lain. Jadi orang mukmin itu jangan menimbulkan keresahan di kampungnya. Orang mukmin itu kalau orang-orang sekitarnya merasa aman dengan adanya dia, baik hartanya, badannya, jiwanya, kehormatannya itu aman. Ya, artinya tidak akan dijatuhkan, tidak akan disakiti, tidak akan direcoi oleh seseorang, ya, yang disebut mukmin tadi. Kalau ada orang yang mukmin, misalnya ya rajin ke masjid, ya dia sudah haji, tapi dia menimbulkan keresahan di lingkungannya, maka berarti dalam definisi ini dia belum mukmin. Masih suka lidahnya mencaci orang, ya. Masih suka dia juga tangannya itu menyakiti orang atau mengambil hak orang, ya. Nah, semua ini definisi yang praktis, yang aplikatif tentang seorang muslim dan seorang mukmin. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita. Nanti kita baca ini penjelasannya cukup panjang, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan dalami lagi definisi yang diberikan Rasulullah secara singkat tadi mengenai muslim, mukmin, muhajir dan juga mujahid, ya. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini. 1-2 menit, kalau masih ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Kalau tidak ada, maka kita bisa akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.